Bikin rock. Baca doa doa. Betul doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah ghizna riajadillah wa kunu'aunana fillah azana dhabi fadlillah wa ya aqab wa ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wanzuru lillah sanakum wa lisyurba rajaunakum wa fi amri qad sadanakum fazuddu azmakum lillah fa ya rabbi bisadati lahaqli isyarati asatati wa yasbu waqtuna lillah bikashfil bi'an aini wa raf'il baini mimraini wa tamzil biwal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad akhirul zaman menerima wahyu Al-Quran, kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pagi hari ini di hari Senin ya Bu, alhamdulillah kita bersama-sama istiqomah ya Bu, bisa ta'lim di sini di Nurul Ilmi. Semoga yang mewakafkan ini tepat, selalu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengisinya, yang memakmurkannya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, dimurahkan rezeki kita, diberkahkan keluarga kita semuanya, sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita semuanya saleh salihah, dan insyaallah yang berangkat haji jamaah Indonesia selalu diberikan keberkahan ya Bu, diberikan keselamatan dan selalu bisa melaksanakan wajib hajinya, rukun hajinya dan sunah-sunah hajinya. Dan kita sekarang yang ada di sini yang mendoakan juga semoga dipanggil ya Bu, dihadirkan, diundang oleh Rasulullah SAW dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah. Napaktilah Nabi Ibrahim alaihissalam berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas saidin. Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita masuk pelajaran kemarin dari pembukaan perdana kemarin Ibu. Kita pengen jadi orang yang beruntung, Ibu pastinya. Setelah kita pengen jadi orang beruntung, ya Bu, nggak ujuk-ujuk kan Ibu, nggak serta-merta, nggak ada yang tiba-tiba, semuanya butuh proses. Makanya biar dapat keberuntungan itu Allah berikan kepada kita, ya Bu, yaitu tanda-tanda orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, ya Bu, mendapatkan hudan, ya Bu. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu dicari hidayah Bu. Hidayah perlu dijemput. Kayak Ibu sekarang nih Haji mau ke pasar, Bu, itu mau menjemput rezekinya, ya Bu. Itu mau menjemput rezekinya, kan nggak nyampe ujung-ujung ke mulut kita, ya Bu. Semuanya butuh proses. Ada yang cara dagang, ada yang cara kerja, ya Bu. Ada yang cara segala macam, yang penting halal, ya Bu. Makanya itu kan namanya di alam dunia, ya Bu. Kita butuh kehidupan urusan dunia, butuh juga nanti untuk urusan akhirat. Karena hidup kita panjang, bukan hanya untuk di dunia saja. Biar sampai bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, terhindar dari azab api neraka. Apa doanya Pak Yati? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya
akhirat dan terhindar dari azab api neraka. Itu lempengan itu harfun naknya, nak itu domirnya nahnu, artinya kami. Jadi lempengan itu kita ingat ama suami kita, ama anak, ama cucu kalau yang punya cucu ya Bu, sama mantu yang belum punya mantu. Naknya tuh Rabbana atina ya Bu, naknya kembali kepada kami itu biar semuanya raut semua ya Bu. Makanya nih alhamdulillahnya ibu hadir di majelis ta'lim ini bukan tujuan untuk ibu sendiri Bu, berkahnya ada keluarga yang hadir di majelis ta'lim ini, berkahnya semua sekampung dapat Bu ya, keberkahannya tuh kalau terhaji semua kita. Tapi subhanallah Bu, ini berkahnya kan kita Bu tadi apa, wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunin semua ya Bu saudara-saudara kami yang mukmin mukminah ya Bu, yang laki-laki yang beriman, yang perempuan beriman, muslimin muslimat, orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan ya Bu, al ahya yang hidup, al amwat maupun yang sudah tulang rahmatullah ya Bu, yang sudah wafat itu kita doain semuanya itu jadi orang gapel. Alhamdulillah berkah nih, ada di mana kampung ada majlis, ada musola, ada masjid yang masih ada isinya, itu memberikan hidayah petunjuk. Ibarat kata kita punya rumah ada pelitanya, ada lampunya, ada bohlamnya Bu, bisa terang nih kampung ini, enggak iseng-iseng amat Bu, enggak angker ya Bu. Makanya Bu, kita ke ziarah ke para wali itu subhanallah ya Bu, itu yang ada di gunung ya Bu, kita jabanin jalannya jauh ya Bu, tapi subhanallah tuh para wali yang sudah wafat aja memberikan keberkahan sama yang hidup. Begitupun diri kita Bu, pengen biar ngikutin jejak langkah para wali, para salafus saleh ya Bu, para tabiin, para sahabat kepada Rasulullah ya Bu. Makanya itu kita ikutin ya Bu, untuk agar nanti kalau pas lepas kita udah nggak adanya Bu, kita udah meninggalnya, bakal mati nggak kita Bu? Bu, bakal mati nggak Bu? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Makanya matinya kita biar bawa iman Islam, tapi nggak ujuk-ujuk, nggak serta-merta, nggak bisa direkayasa ya Bu. Ada orang pengen mati katanya kalau husnul khotimah tandanya katanya keningnya berkeringat. Neng, ntar emak dikasih uap ya biar keringetan. Lempengan emak udah mati ya Bu, ini yang keringet apa keningnya biar berkeringat, kagak bisa Bu, nggak bisa direkayasa karena orang udah mati semuanya udah hilang tuh, karena ruh jadi dari cabut ya udah nggak ada respon kehidupan lagi Bu, nggak bisa direkayasa disemprot-semprot air gitu biar ada tandanya husnul khotimah. Semua itu prosesnya mulai dari kita masih hidup. Kalau kita masih hidupnya doyan ibadah, insya Allah akhirnya husnul khotimah ya Bu. Walaupun dulunya kita banyak maksiat, banyak dosa mudanya ya Bu, sekarang masih ada waktu buru-buru tobat ya Bu. Misalnya dulu masih buka aurat ya Bu, ya Allah ampunin dosa dulu rambut saya kebuka, ampunin dulu pernah paha kelihatan ya Bu, ampunin ya Allah aib-aib saya, dosa-dosa saya, mumpung kita masih diberikan kesempatan ya Bu. Makanya nih berkahnya kita ngaji itu bukan buat diri kita doang. Suami yang di luar sana lagi usaha diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah Bu. Anak yang lagi belajar diberikan petunjuk sama Allah ya Bu ya, belajarnya dimudahin ya Bu, biar nangkap ilmunya gampang, dikasih ilmu yang manfaat ya Bu. Nyampe rumah makin taat sama Allah dan Rasul, makin bakti sama orang tua. Kan ada Bu orang yang luar negeri sekolahnya ya Bu,
rumah paling tinggi, rumah udah banyak ilmunya, sama orang tua bisa ngebodoh-bodohin orang tua, ya Bu, bisa nggak bakti, nauzubillah min dzalik, ya Bu. Makanya tuh berkahnya kita ngaji, ya Bu, semuanya biar dapat keberkahan. Ibu tahu tuh dedaunan, ya Bu, rumputan, batu-batuan yang ibu langkahkan, ya Bu, yang ibu lewatin jalannya, itu ngedoain ibu, Bu. Ya Allah, maafin semua dosa-dosanya, misalnya Ami yang lagi lewat, ya Bu, hapusin dosa-dosanya. Itu batu ngedoain kita, Bu. Sampai ikan yang di lautan, ya Bu, kalau ibu tahu itu ngedoain kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunin dosa-dosanya orang mukminat. Subhanallah. Dan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Itu didoain sama semua makhluk Allah. Nah, kita juga doa nggak pelit-pelit. Katanya kagak ngaji mah nggak kebagian. Emang tuh kalau nurutin nafsu nggak begitu, Bu. Ya kagak ngaji mah nggak kebagian. Kebagian, Bu, rahmannya Allah buat seluruh alam semesta. Bu, rahmannya Allah buat seluruh alam semesta. Mau yang iman nggak iman, Iya benar, maksudnya kebahagiaan beda, Bu. Ibarat kata makanan atuh direbut-rebut, Bu. Iya, beda dengan nama yang rahimnya Allah. Kalau rahimnya Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa, Bu. Ibarat kata nih, kalau kayak ibarat kata makanan, itu makanan atuh direbut-rebut tuh sama seluruh makhluk Allah. Tapi rahimnya Allah, kalau kita yang ngejemput hidayah Allah, Bu, langsung dikasih parsel satu-satu, Bu, dikasih gedung istana satu-satu, ya Bu, subhanallah. Bahkan 700 kali lipat, subhanallah. Nggak bakalan ketuker, Bu. Bu, rezeki di dunia aja nggak bakalan salah alaman, Bu, nggak bakalan ketuk karena sudah ditaker. Tapi ustazah, ada tuh orang yang rajin sholatnya, ya Bu, ya puasanya rajin, hidupnya susah, ya Bu. Suka diomongin, kalau ibadah suka disebut gitu abis. Gitu. Makanya itu latihan, Bu, latihan buat diri kita, Bu. Itu niat orang hanya Allah yang tahu. Misal nih ada orang yang bersedekah, dikontenin nih, ya Bu, dikontenin sedekahnya. Itu tujuannya misalnya kalau dia niatnya bagus untuk menjaring orang atau memikat orang, ya biar ikut serta, ya Bu, biar ikut jejak langkahnya, bagus tuh. Tapi kalau niatnya gua dong, bukan ya, nggak ada yang lagi lain nih, ya Bu, yang dermawan kecuali gua. Nah itu ada kesombongan, ada pamer. Makanya urusan niat, Bu, urusan niat hanya Allah, Bu, hanya Allah dan manusia tersebut yang tahu. Makanya kita yang lihatnya husnudzon aja, Bu, jangan nambahin dosa. Kita mah udah nggak ngasih, udah nggak sedekah, ngomongin lagi dia pamer, gitu. Biarin aja. Mau pamer makanya urusan sedekah, Bu, mau sir ke, mau jahar ke, mau diterang-terangkan ke, mau di share ke yang lain ke, mau sedekah, itu urusannya dengan niat masing-masing, ya Bu. Nah makanya kita yang melihatnya, kalau yang sifatnya kebaikan, ya Allah, sampai Bu, ada sahabat dulu di zaman dulu, ada orang fakir banget, Bu, miskin banget, Bu, tapi pengen asal ngelihat Sayyidina Utsman sedekah, masya Allah, sedekahnya sampai setengah hartanya disedekain, ya Bu. Abdurrahman bin Auf tuh punya emas beroda-roda disedekain. Nah tuh orang tukang panggul, Bu, tukang panggul gandum gitu, Bu. Lihat tuh para sahabat yang kaya-kaya, enak banget ya Rasul, orang kaya tersebut, ya Bu, apa yang dia punya bisa disedekain. Giliran yang miskin kayak saya nggak bisa, katanya gitu. Tapi kerjaan orang miskin bisa dikerjain sama orang kaya, katanya gitu.
zikirnya kagak pakai bayar, dia ikut apa yang amalan kita dipakai. Tapi amalan orang kaya saya nggak bisa pakai ya Rasul, kata tuh orang. Ya Bu, gimana nih? Akhirnya dia pasang niat, diazamkan dalam hatinya, ya Allah, kalau nih dalam pundak saya, ya Bu, pikulan saya, ya Bu, yang saya pikul ini, ya Bu, yang saya panggul ini, semuanya isinya emas. Dalam hatinya dia ngomong gitu, saya sedekain ya Allah, saya sedekain ya Allah. Maka tuh orang, ya Bu, pas giliran udah wafatnya diimpikan, ya Bu, sampai tercengang-cengang dia ngomong, ya Rasulullah, saya seumur hidup belum pernah punya emas. Ngapa sekarang saya ini udah di alam kubur, ya Bu, saya diberikan hadiah, ya Bu, Padila Pahala sudah mensodakokan emas berkarung-karung, padahal sejenil emas pun segram saya nggak punya gitu. Kata Rasulullah, ingat enggak, kamu waktu itu berazam dalam hatimu ingin bersedekah dengan semua karung yang ada di pundakmu itu, Bu. Jadi kelempangan kita juga niat, Bu, kencengin niat. Ya Bu, kalaupun kita nggak punya yang itu, niat yang bagus-bagus. Ya Bu, sama orang jangan julid. Ya Bu, sama orang iri dengki jangan. Itu kita buang-buangin, misal pun dia lagi kita lihatnya bagusnya, ya Allah bagus banget, dia bisa bersedekah. Mudah-mudahan saya seperti itu ya Allah, kalau Kau kirimkan rezeki gitu. Misal pun ada ini di nasi, misalnya kita lagi makan ya Bu, kalau ini semangkok atau sepiring ini jadi emas semua, ya Allah saya pengen sedekah. Jadi niat-niat yang bagus aja Bu. Nah, maka kan kita nggak tahu tuh lempengan mana yang Allah ridho, amalan yang mana yang Allah catat. Jadi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu hal itu ada yang dirahasiakan sama Allah, agar nanti kita juga masing-masing punya padilah pahala yang kita yang nggak taunya itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini ya Bu, ada 5 petunjuk tandanya orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah mau Bu, ini semua manusia di alam dunia jadi satu akidah semua. Ya Bu, semuanya muslim semua. Kata kita kan, ya Allah kesian banget orang Palestina ya Bu, padahal dia orang yang beriman, sampai bombardir kayak begitu. Ya kata kita, ya Bu, padahal tuh orang Israel ya Bu, orang yang enggak beriman, langsung aja Allah kalau mau turunin azab kan gampang aja ya. Gampang tuh, banjir bandang kah, apa kebakaran kah, apa kan bisa aja tuh. Tapi itu maunya Allah, jadi ujian buat kita yang beriman. Karena ada kata ibu katanya, orang yang agak sholat rezekinya banyak, ya Bu. Orang yang agak puasa badannya sehat aja, ya Bu. Ya, orang yang kagak sedekah duitnya makin kaya, kata gitu. Kata kita yang sedekah malah makin kata kita rezekinya seret ya Bu. Nggak taunya di situnya wa azza antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi yang sifatnya kata kita buruk ya Bu, sesuatu yang tidak cocok ya Bu, nggak taunya bagus menurut Allah. Jadi kalaupun kita lagi pailit ya Bu, terus aja sholat ya Bu. Kalaupun kita lagi banyak urusan ya Bu, sakit-sakitan, terus aja sholat, terus aja melaksanakan perintah Allah, terus aja ngaji, baca Quran, husnuzon sama orang ya Bu. Jangan pakai julid, jangan pakai iri dengki. Tuh tandanya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan bimbingan yang benar sebenar-benarnya ya Bu. Dia mendapatkan hidayah ya Bu. Alladzina amanu wa lam yabisuna imanuhum. Orang-orang yang beriman itu tidak dipercampur-adukan antara yang iman dan yang urusan syirik. Jadi jangan sampai ya Bu, kita mah ada dagang pengen dagang laris, cari panglaris ya Bu, akhirnya kedulur, naudzubillah menjadi ya Bu, jadi mencampur baur tuh ya Bu, yang hak dengan yang batil. Ibarat kata ibu air minum dicampur bensin, kalau ibu minum airnya dicampur bensin jadi mabok ya Bu. Kalau dimasukin ke motor tuh bensin campur air
motornya jadi mogok. Nah makanya yang batil sama yang hak itu nggak bisa dicampur, Bu. Kalau kita urusannya yang benar, insya Allah Allah tunjukin kebenaran. Jangan sampai naudzubillah menjali, ya Bu. Pakai urusan, pakai nafsu, ya Bu. Pengen dagang laris, pengen pakai nafsu, ya Bu. Akhirnya ngezolimin orang, naudzubillah menjali, ya Bu. Makanya itu apa? Yang hak dan yang batil nggak bisa dicampur. Kalau orang yang mendapatkan petunjuk pasti akan diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Makanya orang dulu bilang apa, Bu? Pakai 2 U. Usaha, usoli, jangan pakai tinggal. Ya Bu, usaha, ya Bu, sholat jangan ditinggal. Ya Bu, jangan sholat doang, usaha kagak. Gimana dapat? Nah iya, semuanya butuh Bu, sama-sama. Ya Bu, usaha, usolinya. Ya Bu, makanya orang rumah Bu kerja teh habis kelar wiridan subuh baru keluar. Ya Bu, baru usaha. Ntar asar udah nyampe di rumah. Ya Bu, ya sholat jamaah sama anak-anak. Ya Bu, udah ini tuh anak-anaknya yang baca Qur'annya, yang tadarusnya, yang sholatnya bareng-bareng Bu. Walaupun usahanya ibarat kata orang tua Bu, timbang jual singkong, ya Bu, daun singkong, ya Bu. Ngambil apa tuh? Kalau tuh ikan ditambak sendiri, ya Bu, bikin ternak sendiri, ya Bu. Orang dulu mah tapi masya Allah berkah, bisa kebeli tanah, ya Bu. Orang dulu mah bisa munggah haji, ya Bu. Subhanallah, ya Bu. Kalau sekarang pergi gelap, pulang gelap, usahanya pas-pasan, tetap baik masih nempel sama orang tua, ya Bu. Masya Allah, ya Bu. Makanya cari berkah, Bu. Hidup cari berkah. Keberkahan itu didapat karena kita ngikutin petunjuk Allah, ya Bu. Selalu baca Quran, gak pernah tinggal, ya Bu. Makanya tambahin tuh, habis kelar sholat wiridannya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca 100 kali baliknya Bu. Orang dulu mah ngayun-ngayun anak pakai la ilaha illallah, ya Bu. Ngayun-ngayun anak pakai sholawat, ya Bu. Mau ngake pakai sholawat, mau nyambel baca sholawat. Makanya anaknya pada berkah Bu, gampang dididiknya. Walaupun anaknya dulu banyak ya, anak orang dulu mah kan 12, 14, ya Bu, 10 tuh, ya banyak tapi berkah, ya Bu, nurut semua. Kalau sekarang anak gua juga masya Allah, ya Bu, ujiannya masya Allah, ya Bu. Makanya kita tuh. Dan yang selanjutnya tandanya orang yang dapatkan petunjuk, lempengan dia salah, Bu, lempengan dia hilaf, ya Bu, lempengan kita lagi kepleset, ya Bu, buru-buru taubat, ya Bu. Khairukum sebaik-baik manusia adalah orang yang bila mana salah buru-buru taubat, ya Bu. Karena semuanya ada obatnya, ya Bu. Sakit ada obatnya. Dan lempengan kita sakit apa namanya itu? Sakit hati, buru-buru diobatin, ya Bu. Dengan berbanyak taubat. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan kebanyakan dari orang-orang kafir itu berkata, ya Bu, mengapa tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW tanda-tanda mukjizat atau ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Bu, jadi yang namanya petunjuk itu
pasti Allah kasih siapa saja yang dikehendaki. Kalau orang yang dapatkan petunjuk, alhamdulillah hari ini saya bisa ngaji, alhamdulillah tadi bisa sholat duha, alhamdulillah walaupun rezekinya belum kelihatan. Contohnya nih Bu, buka warung belum ada panglaris, contoh ya Bu, padahal tadi udah sholat duha. Terus susun ya Bu, Allahul Kafi, Allahul Ghani, Allahul Fatah, Allahul Razak, sampai sore belum ada panglaris. Gak taunya rezekinya dari mantu datang pulang ke rumah, alhamdulillah saya dapat bonus. Ini saya dapat bonus ya, kasih amplop 10 juta, alhamdulillah. Nah, iya Bu, itu kan mikir rezeki Allah jangan kecil, rezeki Allah itu luas, rezeki itu Allah banyak. Mikirnya jangan 100, 200, sejuta, 10 juta gitu, 100 juta gitu kan, mudah-mudahan nyata. Insya Allah kan rezeki dari mana aja Bu. Jadi lempengan kita lagi susah, sesusah-susahnya badan masih sehat, alhamdulillah keluarga nggak ada yang di rumah sakit, alhamdulillah itu rezeki Bu. Alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa sholat, itu rezeki. Karena nggak semuanya orang kaya banyak duit perusahaannya maju ya Bu, agak bisa sholat. Ada kemarin Bu, ada orang kaya banget yang punya perusahaan, pasti curhat, ustazah saya mau curhat kayak gitu, saya ini pengen murtad. Masya Allah, mau murtad bilang-bilang Bu, kenapa emang? Habis saya kesel, di mana Allah kayak gitu, saya usaha bangkrut sekarang itu, perusahaan saya pailit gitu. Emang namanya orang itu ya Bu ya, orang kaya gitu, pakaiannya Masya Allah bagus banget. Terus kata saya, kenapa mau murtad? Suami saya selingkuh, anak saya yang satu gila judi kata gitu, yang satu kata gitu, apalagi pergaulan bebas. Saya udah nggak tahu deh di mana Allah. Pokoknya yang namanya orang marah-marah ya, pokoknya nyalain terus ya. Udah selesai dia marah-marah, saya bilang gini, ibu sholat ya? Kadang-kadang kata gitu. Terus ibu ngaji ya? Ya begitu kadang-kadang gitu. Ibu puasa ya, semuanya bilangnya apa? Kadang-kadang kalau lagi ingat kata dia gitu. Saya bilang gini, Bu, Allah nggak pernah ninggalin ibu. Bu, dengerin nih, Allah nggak pernah ninggalin kita. Bu, Allah hadirkan ya Bu, orang-orang yang ada di sekeliling ibu nggak hadir di pengajian, padahal ibu di absen sama Allah, ibu nggak ada. Allah nyari ibu di pengajian nggak ada. Allah nyari ibu, lempengan orang-orang lagi sholat, ibu nggak ada. Padahal Allah kirimin tuh rahmatnya, ibu nggak ada di situ. Orang-orang lagi puasa, ya Bu, di absen sama Allah, ibu nggak ada. Orang-orang pada puasa, ibu nggak puasa. Gitu. Allah nggak pernah ninggalin ibu, tapi ibu ninggalin Allah. Lempengan susah nyalain Allah. Padahal ibu udah dikasih perusahaan puluhan tahun, ibu nggak pernah susah. Susahnya baru sekarang kan, sakitnya baru sekarang kan, ditinggal lakinya baru sekarang kan. Kemarin-kemarin kemana Bu? Nah, lagi ada semuanya ya Bu, nikmatnya lagi semuanya dikasih sama Allah ya Bu. Suami ganteng, anak bagus-bagus ya Bu, rezekinya juga lagi naik, tapi ibu enggak ingat sama Allah. Lempengan susah, rezekinya ditarik sama Allah semuanya, baru nyalain Allah. Padahal Allah nggak pernah ninggalin kita. Nah itu mudah-mudahan ya Bu, dulu ke petunjuk kita jadi orang yang beriman. Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah dengan yang hak ya Bu, yaitu tuntunan kita Al-Quran dan hadis. Lempengan kita lagi salah, kalau kita dapat petunjuk pasti dibimbing sama Allah menjadi orang-orang yang ahli taubat. Makanya doa kita jangan pernah ditinggal tuh Bu. Habis doa apa Bu? Selesai itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah,
Allah jadikan kami orang-orang yang ahli taubat. Jadikan kami orang-orang yang selalu bisa melaksanakan ibadah yang beberapa soleh. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami orang-orang yang mensucikan diri. Itu jangan sampai luput, jangan sampai kagak kebaca. Nanti terburu-burunya habis subuh langsung buru-buru kabur, buru-buru ya Bu, langsung baca doa itu ya Bu. Mau ibadah kata kamar mandinya dekat kek, mau jauh kek, baca surat Inna Anzal. Itu minimal sekali mah baca, biar apa yang kita dari catatan guru kita itu jadi para malaikat yang selalu memberikan ampunan ya Bu kepada kita yang selalu banyak salah dan banyak dosa. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Waffan ya karim, waffan ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min nawasilah wa rahmatan min mawahib fadlika nazila wa barakatan syamilah tuqaddimuha wa nudiha ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma hijaban lahum minan nar wa idkhan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala jami' ahli qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum fi fasil jinan bi ghairi hisab. Ya Hannan ya Mannan ya Qarimal ihsan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.